Proyek yang lagi dibangun di Bali. Di Brawe, ada Secana Beach Town yang baru dibuka oleh Mira Developments. Kalau mau cek tata ruang, dekat pantai itu zona pariwisata. Ada juga zona campuran. Ada juga yang bangun di zona pertanian, walaupun seharusnya nggak boleh dan di zona hijau ini juga tidak dapat izin mendirikan bangunan. Umala Signature dari Magnum Residences adalah proyek apartemen dari pengusaha Rusia. Itu leasehold ya guys, tanahnya masih punya orang Indo. Era VIP Club di Batu Belik dibangun oleh Bali Dynasty Group, yaitu merek dari perusahaan punya orang Filipina dan didukung oleh Manny Pacquiao. Taman Seminyak Residence, perumahan lebih dari 2M, gila, udah sold out. Ada yang punya jendela dan ada yang lain gak mau lihat sampah. Damara Village Jimbaran Hijau, namanya pas karena masih di zona hijau. Perumahan yang lumayan cantik mulai dari 1M. RTH Taman Segara Kerti, taman baru di daerah pelabuhan. TPA Suwung menjadi tempat pembuangan akhir bagi Denpasar dan Badung. Karena saking penuhnya, akhirnya TPA ini rencananya tutup dari tahun 2021 dan juga awal tahun ini. Tapi sampai sekarang masih buka. Embung Sanur sudah diresmikan Oktober 2022 lalu oleh Gubernur Bali, tapi sampai sekarang belum dibuka. Nantinya tempat ini berfungsi sebagai konservasi air, mereduksi banjir Sanur Kauh, dan juga sebagai objek wisata. Magnum Residence Sanur, apartemen luxury mulai dari 6M. Icon Bali Mall dari Retail First Indonesia. Mall gede di Sanur ini rencananya bakal buka di tahun 2024. Katanya di mall ini bakal ada 2 beach club dan parkiran untuk 1.100 mobil. Bali International Hospital di Sanur adalah proyek PT Pertamedika IHC dan rencananya buka di tahun 2024. Ada yang belum disebut? Pernah dengar konflik 28 tahun di Musirawas Utara, Sumatera Selatan yang melibatkan para orang rimba atau yang dikenal juga sebagai suku anak dalam? Sejak 1995, konflik tanah ini nggak pernah tuntas. Hingga akhirnya kemarin, sebuah titik terang muncul bagi warga di sana. Jadi sebenarnya, apa yang terjadi di Musirawas Utara? Lo harus tahu sih, tentang konflik selama hampir 3 dekade ini. Singkat cerita, semua berawal di 1995 saat ketua suku anak dalam di Kabupaten Musirawas Utara menyerahkan tanah keluarga mereka ke perusahaan swasta untuk dijadikan plasma kebun sawit. Sekarang lo bertanya, apa itu plasma kebun sawit? Intinya, program plasma ini dibuat untuk memberdayakan warga di sekitar kebun sawit agar bisa menikmati hasil kebun. Tapi kadang, hal-hal yang tidak diinginkan harus terjadi. Bagi orang rimba, tanah keluarga mereka yang tadinya dijanjikan untuk dikembalikan kepada mereka setelah ditanam sawit, malah diambil alih sepenuhnya oleh pihak swasta. Disinilah inti dari konflik ini. Selama 28 tahun, warga suku anak dalam melayangkan protes. Sampai akhirnya, doa mereka dikabulkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hadi Cahyanto, datang langsung ke Musirawas Utara untuk menuntaskan konflik ini. Pak Hadi menyerahkan 13 sertifikat hak kepemilikan bersama ke 516 kepala keluarga suku anak dalam tebing tinggi. Dengan kata lain, tanah keluarga mereka kembali kepada mereka. Penyelesaian konflik ini tentu datang berkat dari sinergi antar Kementerian ATR BPN, Pemda, lembaga peradilan, dan aparat penegak hukum. Tidak berhenti di sini, Pak Hadi memastikan warga suku anak dalam akan mendapatkan pemberdayaan secara teknis dalam hal pengelolaan kebun sawit. Dan dengan ini, konflik 28 tahun ini selesai dan masyarakat pun mendapatkan kepastian akan tanah mereka dan juga hak atas kesejahteraan. Sebuah hadiah yang sungguh luar biasa. Kenapa tidak ada yang peduli dengan apa yang terjadi di Maluku Utara? Ini Ternate, dan lebih dari 250 km dari sana ada pulau terpencil yang bernama Obi. Dan ini Desa Kawasi, desa tertua di Pulau Obi. Sebelahnya ada tambang nikel dan smelter. Sungai di desa ini tercemar limbah tambang dan air menjadi kotor, jadi warga harus membeli air minum. Warga desa Kawasi diminta untuk relokasi ke Eco Village 5 km ke arah selatan. Biji nikel diambil dari tambang ini. Di sini juga ada tambang yang sebagian wilayahnya menjadi area reklamasi hutan. PT Mega Surya Pertiwi sudah operasi smelter nikel dari tahun 2015 dan sebelahnya ada PLTU. Ini mes karyawan dan ini pelabuhan kapal yang angkut nikelnya ke Cina dan negara lain. Pada tahun 2021,
PT Halmahera Persada Legend membuka pabrik HPAL untuk memproduksi MHP, salah satu bahan baku baterai. Proses HPAL juga butuh banyak energi yang disuplai dari PLTU ini yang menggunakan batu bara, sumber energi terburuk untuk lingkungan. Setiap produksi 1 ton nikel menimbulkan 1,5 ton tailings, yaitu sejenis limbah HPAL. Jadi, lebih banyak limbah dibandingkan hasilnya. Rencananya, Harita Group mau buang tailings ke laut, 700 meter lepas pantai. Kata mereka, itu tidak berbahaya untuk lingkungan. Tapi pada tahun 2021, pemerintah berhenti mengeluarkan izin deep sea tailings placement. Harita Group belum mengungkapkan di mana tailings akan disimpan. Tapi, di foto satelit terbaru bisa dilihat area berwarna merah gelap dan pembangunan bendungan tailing di antara bukit ini sudah dimulai. Berdasarkan sumber ini, bisa dilihat lokasi untuk dry stacking dan tailing dam. Tapi, dry stacking agak sulit karena di iklim tropis sering hujan dan tailing akan bocor mengeluarkan cairan beracun, yaitu air asam maupun logam berat yang toksik. Bendungan tailing juga beresiko tinggi. Di Brazil, pernah ada bendungan tailings dari Vale yang pernah pecah dan menewaskan 200 warga desa setempat. Sebelahnya, PT HPL meresmikan pabrik nikel sulfat pertama di Indonesia pada Mei 2023. PT-PT tambang nikel ini dimiliki perusahaan dari Cina dan Trimegah Bangun Persada Terbuka yang mayoritas sahamnya dipegang Lim Haryanto Wijaya Sarwono, orang terkaya kelima di Indonesia dan keluarganya. 8 km dari sini ada tambang yang lain yang dikelola oleh PT Wanatiara Persada. Teluk Jakarta merupakan bagian dari perairan Laut Jawa. Sebanyak 13 sungai bermuara di perairan yang menjorok ke daratan Jakarta tersebut. Luas Teluk Jakarta sekitar 51.400 hektar. Perairannya tergolong dangkal, dengan kedalaman rata-rata 15 meter. Luas teluk semakin menyempit akibat reklamasi di pesisir pantai utara Jakarta. Proyek penimbunan dan pengeringan laut tersebut bertujuan memperluas wilayah daratan untuk memenuhi kebutuhan lahan pembangunan, sekaligus menanggulangi banjir di ibu kota. Rencana proyek reklamasi digulirkan sejak era Orde Baru. Kebijakan tersebut tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995. Gubernur Jakarta ditunjuk sebagai penanggung jawab proyek. Reklamasi menyulap wilayah perairan menjadi 5.152 hektar daratan sehingga mega proyek ini disebut-sebut sebagai reklamasi terluas di dunia. Proyek reklamasi pun menuai polemik karena dianggap merusak lingkungan dan mematikan kehidupan nelayan. 16 tahun lalu, sebuah desa kecil di Sidoarjo digemparkan oleh lumpur panas yang menyembur dari tanah. Tidak disangka bahwa lumpur ini akan menenggelamkan desa-desa, menghancurkan bangunan publik, dan membuat puluhan ribu warga kehilangan rumahnya. Ya, apalagi kalau bukan lumpur lapindo. Sudah hampir 2 dekade berlalu. Berbagai ahli datang dari penjuru dunia untuk melihatnya. Tapi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Baru-baru ini, publik malah dihebohkan oleh penemuan harta karun langka di dalam lumpur. Elemen logam tanah jarang yang mempunyai segudang manfaat dan katanya lebih mahal dari emas. Kenapa lumpur lapindo bisa terjadi? Dan bagaimana perkembangannya selama ini? Pukul 4.30 pagi, 29 Mei 2006, lumpur panas menyembur di tengah persawahan Kecamatan Porong, Sidoarjo. Semburan berasal dari sumur Banjar Panji 1, lokasi pengeboran gas Lapindo Brantas Incorporated. Penyebabnya masih diperdebatkan. Dan ada 2 teori yang muncul. Efek dari gempa Yogyakarta 2 hari sebelumnya atau kesalahan prosedur pengeboran.
Lapindo Berantas Incorporated atau LBI adalah perusahaan yang bergerak di industri minyak bumi dan gas. Saat itu, mereka tengah melakukan pengeboran sumur untuk eksplorasi gas. Kilas balik ke 11 hari sebelum bencana, perusahaan sudah diperingatkan untuk memasang pipa selubung pelindung dinding lubang bor sebelum kedalaman 2.804 dan mencapai formasi Kujung. Tapi menurut Wakil Presiden Humas LBI, sudah disetujui bahwa pipa selubung akan dipasang sekitar 5 meter dalam formasi Kujung. Karena pemasangan 15 meter di atas lapisan ini berpotensi menimbulkan masalah. Pengeboran pun dilanjutkan melewati 2.600 meter. Tapi sudah semakin dalam, formasi Kujung belum juga ditemukan. Mencapai kedalaman 2.834 meter, letusan uap air dan gas mulai terlihat 200 meter dari titik pengeboran. Dugaannya adalah karena terjadi percampuran lumpur, air, dan gas dari lapisan-lapisan tanah akibat retakan lubang. Tekanan yang terlalu tinggi pun mendorong naik campuran material tadi. Semburan lumpur lalu menjalar ke perumahan warga. Gas yang keluar dikabarkan mengandung hidrogen sulfida dan meracuni 2 penduduk sekitar. LBI awalnya mencoba menghentikan kebocoran dengan menuangkan lumpur berat ke sumur. Tapi material panas tetap meluas ke area sekitar. Kemudian perusahaan membangun tanggul penahan. Namun lumpur terlanjur menenggelamkan 750 rumah dan menutup 2 jalur kereta api. Saat itu, volume semburan harian mencapai 5.000 meter kubik, atau setara 2 kolam renang Olimpiade, sehingga mampu merendam 90 hektar lahan dalam 21 hari. Tanggul pun berkali-kali jebol karena kesulitan menahan lumpur. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lalu menyusun strategi penanggulangan melalui penerbitan Kepres di 2006 dan Perpres di 2007. Dibentuklah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk menangani luapan lumpur serta masalah infrastruktur dan sosial di sekitarnya. Tapi hasilnya tidak maksimal karena semburan lumpur harian terus meningkat hingga 100.000 meter kubik di 2008 atau dapat mengisi 40 kolam renang Olimpiade. Bahkan lumpur sampai menjalar ke Jalan Raya Porong di 2010. Karenanya, LBI dan pemerintah juga harus mengganti rugi pada korban, dan jumlahnya tidak sedikit. Menurut Dadang Rukmana, Direktur Perkotaan Kementerian PU, pihak Lapindo akan membayarkan ganti rugi dengan cara membeli lahan yang terdampak dengan total 3,8 triliun rupiah. Untuk korban di luar PAT, ganti rugi dibebankan ke dana APBN. Tapi hingga 2013, LBI hanya dapat mengeluarkan 3,03 triliun rupiah dan meminjam dana pemerintah sebesar 773 miliar di 2015 dengan jatuh tempo di Juli 2019. Bukannya membayar utang saat jatuh tempo. LBI malah menyatakan adanya piutang 1,9 triliun rupiah dengan pemerintah untuk penanggulangan lumpur di 2006 sampai 2007. Utang LBI kemudian akan diselesaikan melalui perjumpaan utang. Secara tak langsung, pemerintah juga ikut menanggung ganti rugi. Dengan total alokasi dana APBN yang mencapai 11,27 triliun rupiah, penanganan lumpur Lapindo tidak juga selesai di 2017. Pemerintah diperkirakan masih membutuhkan 1,5 triliun rupiah lagi untuk menuntaskan penanggulangan ini. Anggaran sebesar 380 miliar pun kembali dikucurkan di 2020. Ajaibnya, meski lumpur Lapindo dinobatkan sebagai bencana metana terbesar di bumi, kegiatan blok berantas masih berjalan. Di 2018, Kementerian ESDM memperpanjang kontrak bagi hasil dengan LBI selama 20 tahun. Dan Lapindo Berantas akan kembali melakukan eksplorasi migas tidak jauh dari titik semburan. Apa jadinya situasi ini nanti? Pertanyaannya bukanlah lagi siapa atau apa yang menyebabkan lumpur Lapindo, melainkan kapan bencana ini akan berakhir?